Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Adi di Telearkana. Ya, ini daily guidance untuk kita semua ya, apapun zodiaknya. Siapapun yang menemukan pesan ini, bisa jadi ini untuk kalian ya. Kembali lagi nih general reading, bukan personal reading. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Sedikit pergerakan planet untuk minggu ini bagi teman-teman baru yang mungkin baru menemukan video ini atau baru menemukan channel ini. Saya akan memberikan sedikit update setiap kali reading gitu ya di awal-awal, lalu kemudian kita masuk ke bacaan gitu ya, dan diakhiri dengan saran dari semesta. Oke, untuk update pergerakan planet 18 Mei sampai 24 Mei. 18 Mei hari ini kita Merkuri konjang Uranus ya, Merkuri di satu titik bersama planet Uranus di sini. Merkuri planet komunikasi dan Uranus di sini adalah planet disrupsi dan rebellion gitu ya. Jadi banyak info-info dan berita yang mengejutkan yang bermunculan gitu ya dari banyak sumber gitu ya, apapun itu sosial media, media massa atau apapun itu ya. Dan ini menyangkut banyak aspek finansial, politik, asmara, apapun itu ya. Dan dari sini nanti akan banyak ide-ide baru bermunculan dan otak kita seperti ditingkatkan kemampuannya ya. Jadi ini sangat baik sekali untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat intelektual, analitik gitu ya, dan komunikatif gitu ya. Dan di sini teman-teman diminta untuk melampiaskan itu ke sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang seperti writing gitu ya, mungkin membuat membuat apa itu artikel atau konten web atau konten kreator apapun itu ya. Intinya menyalurkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita itu ke sebuah media atau wadah supaya itu nanti bisa disampaikan kepada orang-orang di eh, kalayak ramai gitu ya. Lalu kemudian negatifnya adalah hindari bersikap reaktif teman-teman ya, siapapun itu, karena di sini nanti akan banyak informasi yang muncul dan informasi itu tidak semuanya positif ya, dan tidak semuanya negatif juga. Jadi kita hindari sikap-sikap reaktif, kita telaah dulu apapun informasinya ya. Jangan terburu-buru untuk mengeksekusi, lalu kemudian kita cari dulu kebenarannya, dan kalau memang sudah oke silakan kita bertindak dan bersikap gitu ya. Dan di 18 Mei ini juga Mars mulai meninggalkan rumahnya di Aries dan mulai masuk ke Taurus gitu ya, konstelasi Taurus, di mana di sini kita semakin terpacu untuk semangat membangun pondasi yang sifatnya jangka panjang, khususnya kaitannya dengan infrastruktur dan sisi material gitu ya. Jadi kita nanti akan semakin tertarik untuk memperbaiki rumah, rumah usaha, kendaraan niaga, peralatan-peralatan perdagangan dan macam-macamnya gitu ya. Itu lalu kita diminta untuk juga menata sisi finansial. Di Mars masuk ke Taurus ini juga kita akan juga semakin tertarik untuk meningkatkan stamina ya. Kita mulai kembali ke gym gitu ya untuk meningkatkan kebugaran, mulai tertarik untuk berolahraga gitu ya. Lalu kemudian kita juga akan semakin tekun dengan apapun usahanya kita yang sedang kita jalani ini. Lalu di 19 Mei besok Venus masuk ke Cancer. Venus ini adalah planet cinta kasih yang masuk ke Cancer, di mana Cancer ini adalah konstelasi atau zodiak yang mengutamakan pengayoman terhadap orang-orang yang disayang gitu ya di sekitar kita termasuk diri sendiri. Jadi kita nanti di sini akan lebih berfokus pada melindungi energi kita, lalu kemudian kita akan berfokus pada orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita gitu ya, nurturing energi, nurturing mereka gitu ya. Dan di sini kita akan semakin tertarik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama mereka, terutama nanti juga akan muncul banyak keinginan-keinginan untuk curhat ya, menyampaikan isi hati, unek-unek apapun itu yang ada di pikiran kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kita akan lebih jujur dan lebih terbuka gitu ya ketika menyampaikan curhatan-curhatan tersebut gitu ya. Lalu kemudian ini juga energi yang melembutkan energi Merkuri konjang Uranus, karena Merkuri konjang Uranus ini energinya cukup meledak-ledak dan tiba-tiba gitu ya, tajam kritis gitu ya.
Dan Venus masuk di Cancer ini kita lebih lembut gitu ya, terutama pada diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu di 20 Mei matahari atau the sun masuk ke Gemini. Ini kita masuk ke Gemini season ya. Jadi bagi teman-teman Gemini di sini yang sedang menyaksikan atau menonton channel ini, selamat ulang tahun gitu ya. Ini adalah season kalian, waktunya kalian bersinar. Dan di sini bagi zodiak-zodiak lain juga tidak ketinggalan, kalian akan semakin fokus pada komunikasi, komunikasi akan lebih dipermudah, lalu kalian akan semakin penasaran dengan hal-hal yang baru gitu ya, dan kalian akan menjadi lebih adaptif di level sosial gitu ya. Dan ini waktu yang bagus untuk eksplorasi ide-ide baru, lalu kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan, artikel atau apapun itu, manifestasi gitu ya. Jadi intinya di sini bagi juga teman-teman yang berprofesi sebagai pendidik, apapun itu ya, pengajar, dosen, guru maupun trainer gitu ya, ini adalah waktu yang tepat untuk transfer ilmu gitu ya, dengan belajar mengajar, dengan adanya kemudahan kita berkomunikasi di season Gemini. Oke, mari kita masuk ke daily guidance untuk kita semua pada hari ini. Saran dari semesta, mohon bantuan semesta. Daily guidance apa bagi teman-teman yang menonton di sini, siapapun itu, apapun itu zodiaknya. Apa yang mesti kita perhatikan di sini? Oke, sekali lagi. Terima kasih semesta. Let's split the deck. Kita di sini mendapatkan energi the garden and the gate. Ya, ini tampaknya masa-masa di mana ya kita sudah di ambang pintu ya. Jadi sedikit lagi kita akan memasuki dunia baru di sini dengan adanya the garden and the gate. Belief-belief lama itu sudah mulai luntur secara perlahan. Dan dengan adanya Merkuri kunjung di Uranus, semakin banyak realita-realita baru gitu ya yang muncul ke permukaan gitu ya, dan akhirnya kita menyadari bahwa ya ini sudah waktunya untuk masuk ke dunia yang baru dengan belief yang baru ya. Oke. Let's split the deck. Saran untuk semesta kaitannya the garden and the gate di sini adalah agak unik, body shaming. Ini tampaknya banyak rekan-rekan wanita ya di sini ya. Yang hanya wanita saja ya, bisa jadi juga pria juga. Body shaming di sini. Intinya body shaming itu seperti kita membuli seseorang karena kekurangan terkait tubuhnya ya, entah dia punya cacat sesuatu atau punya kelebihan gitu ya, atau istilahnya di sini overweight gitu ya. Lalu kemudian di sini saya bacakan low self worth, negative body image, feeling judged ya. Jadi low self worth, jadi di sini ada seperti energi kita kurang menghargai diri sendiri gitu ya. Lalu kemudian kita berpandangan negatif pada diri kita dan kita merasa bahwa diri kita itu terlalu dinilai buruk gitu ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini tampaknya kaitannya dengan belief-belief lama, di mana kita di sini sudah berada di ambang pintu ya teman-teman ya. Sadari saja bahwa kita di sini punya self worth teman-teman, apapun bentuk body kalian ya. Apapun bentuk body kalian, kita punya self worth. Dan satu-satunya jadi gini ya, teman-teman ya. Intinya nasihat semesta di sini, pentacles yang kita peroleh sejak kita lahir adalah ya body kita ini. Ya, satu-satunya pentacles. Ace of Pentacles, the true Ace of Pentacles yang kita peroleh dari semesta langsung. Gitu ya, instan tanpa kita mengusahakan apapun, itu adalah tubuh kita. Ya. Jadi jangan pernah berpikiran negatif terhadap tubuh kita ya, apapun itu bentuknya, apapun itu warnanya, apapun itu kekurangan dan kelebihannya. Gitu ya. Intinya di sini kita tidak perlu feeling judge ya, kita tidak perlu merasa bahwa kita itu dinilai
negatif atau apapun itu oleh orang lain, kita harus merasa nyaman dengan diri kita sendiri, gitu ya. Karena kalau kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri, lalu kita harus kemana gitu ya, kita tidak mungkin bertukar tubuh, gitu tidak mungkin ya, karena kita sudah terlahir seperti demikian, dan ini adalah pentacle satu-satunya yang tidak bisa diambil orang lain gitu ya, dari diri kita gitu ya, di self worth kita dan tubuh kita gitu ya. Ya teman-teman ya, dan di sini mari kita masuk ke tarot ya, 3 energi semesta bagi teman-teman di sini yang merasa low self worth, merasa rendah diri, kurang dihargai, sering diejek, sering dibully karena kekurangan tubuhnya. Mohon bantuan semesta. 3 energi. Jangan rendah diri ya teman-teman ya. Berbanggalah dengan apapun yang kalian punya. Khususnya tubuh kalian di sini. Tubuh kalian di sini adalah kuil ya, adalah sesuatu yang sangat majestik. Tubuh kita ini sampai saat ini masih belum bisa digandakan apapun itu dengan kepintaran manusia saat ini ya. Jadi nggak ada yang bisa menyamai tubuh kita sejak lahir gitu ya. Jadi ini pemberian semesta sendiri. Gitu ya. Dan kita satu dengan semesta, otomatis kalau kita berpikir negatif terhadap tubuh kita, otomatis kita berpikir negatif pada semesta ya. Ingat prinsip di awal, kita satu dengan semesta ya, apapun kondisi kita, apapun bentuk tubuh kita, dan kita patut berbangga akan hal itu ya. Oke, let's split the deck. Energi pertama adalah Seven of Cups, Queen of Swords, lalu kemudian Ten of Wands. Bottom of the deck, The Empress. Jelas sekali ya teman-teman ya, di sini ya. The Empress ini adalah orang yang paling nurturing tubuhnya sendiri ya. Jadi dia itu sangat suka sekali hidup di luxury, dia suka sekali dengan merawat diri gitu ya. Apapun itu bentuknya, apapun itu material yang dia punya gitu ya, dia memanfaatkan semua untuk kepentingan diri sendiri gitu ya. Karena dia benar-benar memiliki self worth di sini. Jadi bisa dilihat ya, orang ini seorang ratu di sini, baju tebal di sini, di tarot itu menunjukkan bahwa orang itu hidup dalam luxurious ya, kekayaan, keberlimpahan gitu ya. Dan scepternya ini, scepter Empress di sini, ketika itu di wave atau diayunkan ke depan gitu ya, maka padi-padi yang ada di depan ini langsung begitu, seketika itu juga langsung akan tumbuh gitu ya. Jadi intinya The Empress di sini, dan di sini ada air terjun ya. Air terjun itu adalah manifestasi dari The Emperor gitu ya. Jadi intinya adalah energi yang diberikan oleh semesta sendiri gitu ya. Jadi self love itu sangat erat sekali dengan The Empress gitu ya. Kalian teman-teman yang merasa low self worth, negative body image, rawat tubuh kalian teman-teman. Rawat tubuh kalian, apapun itu kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Apapun warnanya gitu ya, apapun warna kulit kalian gitu ya. Rawat tubuh kalian. Sayangi tubuh kalian di sini ya, dengan adanya energi The Empress gitu ya. Intinya di sini ya, saya merasakan bahwa di sini ya kalian begitu berharga ya, apapun itu. Jangan sampai orang lain menilai rendah kalian hanya karena eh, bentuk tubuh kalian atau anugerah dari semesta ini ya. Mereka adalah orang-orang yang notabene tidak paham ya, tidak paham atas jalan semesta gitu ya, bahwa ketika mereka menghina seseorang, membuli seseorang, maka secara tidak langsung dirinya pun juga membuli semesta gitu ya. Kembali lagi, energi yang kita keluarkan itu akan kembali pada kita, dan suatu saat orang yang melakukan body shaming pada kita pun juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dari orang yang lain gitu ya. Itu dengan adanya bottom of the deck The Empress di sini.
Lalu kemudian energi pertama adalah Seven of Cups. Jadi kita di sini lebih pada spoil for choice, ya, confusion juga, tapi lebih pada spoil for choice. Jadi kita di sini diminta untuk tidak, intinya itu ya. Saya merasakan di sini ada energi rumput tetangga lebih hijau, gitu ya. Jadi tidak perlu apa ya? Seperti iri dengan orang lain gitu ya. Oh, orang lain di sini punya punya banyak kelebihan, punya tubuh yang bagus, punya rambut yang indah, panjang, glowing, wajah yang glowing gitu ya, kulit yang putih gitu ya, cantik, ganteng gitu ya. Jangan terlalu terpaku pada itu teman-teman ya, Pak. Fokuslah pada diri kalian dan berbanggalah pada diri kalian bahwa kalian pun intinya tampan dan cantik itu subjektif ya teman-teman ya. Karena itu bisa teman-teman lihat kok dari tahun ke tahun ya, silakan coba search di YouTube atau search di internet gitu ya. Definisi cantik dan tampan dari tahun ke tahun itu berubah-ubah teman-teman. Dari zaman era Renaissance dulu sampai zaman sekarang itu berubah-ubah. Jadi ada zamannya ketika seseorang yang cantik dan tampan itu adalah orang yang cabi, yang badannya gemuk gitu ya, yang kelihatan sehat gitu ya, baik wanita maupun pria gitu ya, itu dianggap tampan dan cantik. Ada juga zaman di mana tampan dan cantik itu di sini adalah bentuk tubuh yang kurus, kering seperti model gitu ya, yang jalan di catwalk gitu ya. Jadi yang tidak ada lemaknya sama sekali itu dianggap cantik dan tampan. Padahal kalau misalnya orang-orang ini hidup di zaman Renaissance ya, yang notabene cantik dan tampan itu adalah orang-orang yang memiliki tubuh padat berisi, maka orang ini tidak laku gitu ya. Dianggap ya tadi ya, tetap saja ya jelek gitu ya. Demikian pula dengan orang-orang yang di Renaissance yang memiliki tubuh padat yang berisi, lalu kemudian ke zaman yang dimana orang kurus itu cantik dan tampan, maka orang-orang itu juga nantinya akan dipandang jelek gitu ya. Jadi kembali lagi, tampan dan cantik di sini subjektif teman-teman ya, subjektif sekali. Jadi bukan sesuatu hal yang bisa dijadikan patokan. Tampan dan cantik di sini lahir dari dalam ya teman-teman ya, lahir dari hati. Apapun bentuk tubuh kalian gitu ya. Ketika jiwa kalian itu bersinar karena kalian itu merupakan anak-anak dari semesta yang membantu sesama, yang memancarkan energi positif, maka seseorang yang melihat kalian pun juga secara langsung tidak langsung akan merasakan perbedaannya. Kembali lagi energi itu vibrasi ya teman-teman ya. Kalau kita bervibrasi dalam kondisi body shaming, low self worth, negatif body image gitu ya, otomatis setampan apapun kita pun juga akan merasa, kita akan dirasa orang lain itu punya energi yang cukup rendah gitu ya, vibrasinya rendah, low vibration energi gitu ya. Jadi kalau kita di sini apapun itu bentuk tubuh kita high frekuensi saja, bangga dengan diri sendiri, bangga dengan tubuh sendiri, bangga dengan warna kulit sendiri gitu ya. Otomatis yang memancar keluar itu adalah energi yang positif, dan orang pun juga nanti suatu saat akan merasakan gitu ya, energi positif dari kita itu ya. Karena energi itu mengalir teman-teman ya. Dan kita bisa merasakan seseorang ini positif ataupun negatif. Lalu kemudian di sini Queen of Swords ya. Queen of Swords di sini adalah ya orang-orang yang kritik gitu ya, yang tajam secara omongan gitu ya, body shaming itu tadi ya. Jadi teman-teman di sini percayalah bahwa Queen of Swords di sini, Queen itu selalu melihat ke masa lalu ya teman-teman ya. Otomatis orang-orang yang melakukan body shaming dulunya pasti juga pernah di body shaming oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga akhirnya dia berusaha untuk bangkit, berusaha untuk memperbaiki tubuhnya, padahal nggak ada yang salah sama tubuhnya. Dia terlahir dengan ya seperti itu, anugerah dari semesta gitu ya. Cuman dia merasa tidak puas dengan adanya body shaming dengan orang-orang di masa lalu kemudian dia mempermak tubuhnya gitu ya. Sehingga bukan lagi natural apa adanya pemberian semesta. Dan ini juga merupakan energi kurang bersyukur teman-teman, dan bisa dibayangkan ketika energi gratitude itu rendah, maka
kita pun juga akan semakin sulit untuk memanifestasikan apapun yang menjadi keinginan kita, gitu ya. Jadi harus hati-hati teman-teman di sini ya. Itu dengan energi Queen of Swords. Lalu kemudian yang ketiga adalah Ten of Wands. Kembali lagi, letakkan itu semua ya teman-teman ya. Jadi kita berpegang teguh pada satu of Wands saja, Ace of Wands saja, bahwa notabene ya kita dan semesta adalah satu gitu ya. Kita kalau terlalu memikirkan body shaming itu, kita juga ya ikut-ikutan ke low vibration energi ya. Jadi kita diminta untuk stay high vibration, tetap vibrasi tinggi gitu ya, positif pada diri sendiri, percaya dirilah, yakinlah, cintailah diri kalian, nyamanlah hidup di dalam tubuh kalian, gitu ya. Itu pesannya ya. Jadi jangan pedulikan apa omongan orang yang menjadi beban kalian di sini ya, karena itu juga bukan beban kalian, itu adalah beban mereka yang menghina kalian di sini ya, intinya ya. Oke, itu mari kita klarifikasi lebih lanjut ya teman-teman ya, dengan 3 energi ini. Mohon bantuan semesta perjelas lebih lanjut bagi teman-teman di sini yang mengalami low self worth, negatif body image, mengalami body shaming dari teman-temannya ataupun kerabatnya gitu ya, merasa dijudge negatif sehingga mereka ini terseret ke dalam low vibration energy, dan bagaimana cara mengubahnya gitu ya. Oke, let's split the deck. Langsung saya klarifikasi semua teman-teman. Seven of Cups di sini diklarifikasi dengan Ten of Swords. Lalu kemudian Page of Cups. Dan kemudian The Sun. Jelas sekali teman-teman. Seperti apa yang saya katakan tadi ya. Lalu kemudian Queen of Cups di sini diklarifikasi dengan Five of Cups. Lalu kemudian Queen of Wands. Nice. Lalu kemudian Nine of Cups. Ten of Wands diklarifikasi dengan King of Pentacles. Lalu kemudian The Hermit. Kemudian Four of Wands. Bottom of the deck, Seven of Cups lagi teman-teman ya. Jelas sekali ya teman-teman ya. Jadi ini seperti adanya body shaming, lalu kalian iri ya, lalu kalian merasa bahwa orang-orang lain ini punya body yang jauh lebih bagus dari kalian, orang-orang lain itu jauh lebih memilih self worth. Enggak teman-teman, kalian punya self worth apapun bentuk tubuh kalian ya di sini ya. Dan Seven of Cups di sini ya, kembali lagi ya, ini hal-hal yang tidak perlu ya. Bisa jadi ini adalah penanaman dari masa kecil dulu. Mungkin kalian dulu ketika kecil sering dikata-katai bahkan oleh orang tua kalian sekalipun, yang dibilang gendut atau apalah kekurangannya ya di sini ya. Akhirnya itu tertanam dalam otak kalian dan akhirnya kalian pun menjadi kurang percaya diri dan kurang nyaman dengan tubuh kalian. Gitu ya. Bagi orang tua di sini hati-hati dalam berkata-kata kepada anak-anaknya ya. Intinya apapun yang kita katakan pada mereka itu mereka simpan dengan baik loh, dengan di otak itu. Jadi intinya kita kata-katai yang baik-baik saja ya. Intinya supaya mereka juga lebih positif dan nyaman dengan tubuh mereka. Gitu ya. Itu dengan adanya Seven of Cups di sini ya. Jadi itu terkait belief yang lama tampaknya teman-teman. Nah, lucunya di bottom of the deck tadi ya, ketika saya mengambil Seven of Cups tadi, dilanjutkan dengan The Empress ya, self worth. Lalu kemudian Six of Cups, lihat ke masa lalu ya. Ini kaitannya ada luka di masa lalu, ada body shaming yang terjadi di masa lalu, akhirnya apa ya, seperti itu mengakar dalam hati kita gitu ya. Nah, Three of Swords itu yang menyebabkan kita sakit hati. Lalu kemudian kita tidak pede, tidak percaya diri, gitu ya. Kita merasa diri kita rendah, padahal aslinya kita semua sama di mata semesta, karena kita dan semesta adalah satu, gitu ya. Dengan apapun kelebihan dan kekurangan kita, kita masing-masing punya tujuan hidup sendiri, pelajaran hidup sendiri di dunia.
gitu ya. Begitu pula dengan orang lain yang sudah memberikan body shaming pada kita gitu ya. Itu. Wow, pesan yang luar biasa teman-teman ya. Lalu kemudian ya kembali lagi Seven of Cups di sini diklarifikasi dengan Ten of Swords, Page of Swords dan The Sun gitu ya. Jadi kita diminta di sini untuk meletakkan belief lama itu gitu ya. Kita menggunakan belief yang baru, paradigma yang baru, kita manifestasikan apa yang menjadi keinginan kita dan kita be happy teman-teman dengan kondisi tubuh kita apapun itu. Tidak perlu melihat kanan kiri, tidak perlu melihat teman-teman kalian, tidak perlu melihat siapapun itu artis-artis yang di luar sana ya. Intinya berbahagialah dengan tubuh kalian. Intinya itu. Lalu kemudian Queen of Swords di sini diklarifikasi juga dengan Five of Cups, Queen of Wands dan Nine of Cups. Jadi Five of Cups di sini adalah berfokus pada apa yang kalian punya. Ya, kembali lagi tubuh kita adalah Ace of Pentacles pertama kita di dunia gitu ya. Lalu kemudian Queen of Wands, kejar apa yang membuat kalian bahagia, pede saja ya. Queen of Wands ini orangnya sangat pede sekali ya, dia sangat intinya atraktif sekali gitu ya, apapun bentuk tubuhnya dia tidak peduli omongan orang teman-teman. Queen of Wands ini mau orang bilang apa bodo amat gitu ya, aku nyaman dengan tubuhku dan aku merasa diriku seksi, tampan dan cantik gitu ya. Persoalan orang lain ngomong apa bodo amat. Lalu kemudian di sini ada energi Nine of Cups, bahwa yakinlah bahwa ya ini apa yang kalian inginkan, nyamanlah dengan tubuh kalian ya. Dengan adanya Nine of Cups di sini ya. Ketika kalian sudah nyaman dengan tubuh kalian, kalian sudah berasa fulfill dan terpenuhi dengan tubuh kalian, maka kalian bisa mendapatkan cup yang selanjutnya yaitu Ten of Cups. Kebahagiaan sejati. Gitu ya. Lalu kemudian Ten of Wands di sini diklarifikasi dengan King of Pentacles, The Hermit dan Four of Wands. Gitu ya. King of Pentacles di sini energi Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu tadi Queen of Wands tadi energi Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Swords di sini Gemini, Libra, Aquarius. Sun di sini juga ada Leo. Page of Cups di sini ini semuanya ada ya. Page of Cups di sini Scorpio, Cancer, Pisces, lengkap sudah semua ya. Jadi ini tampaknya terjadi pada semua zodiak, terjadi pada setiap orang ya, di semua lini masa gitu ya. Oke, tadi Ten of Wands diklarifikasi dengan King of Pentacles, lalu kemudian The Hermit dan Four of Wands. King of Pentacles di sini adalah orang yang sangat yakin sekali dengan material yang dia punya, teman-teman. King of Pentacles ini, dia orangnya entrepreneur yang notabene adalah seorang bos energi yang dia merasa bahwa dirinya punya keberlimpahan yang luar biasa, gitu ya. Jadi intinya King of Pentacles di sini kita harus menyadari bahwa ini adalah rezeki yang paling ultimate dari semesta. Ini adalah Ace of Pentacles pertama kita, Ace of Pentacles yang paling suci, yang tidak boleh kita remehkan atau bahkan direndahkan gitu ya, tubuh kita ini ya. Lalu kemudian ada energi The Hermit di sini. The Hermit di sini lihat ke dalam teman-teman ya. Cobalah berdiri di depan kaca atau katakanlah pada diri sendiri hal-hal yang positif gitu ya. The Hermit di sini dia membawa lantern, bahwa setiap orang itu memiliki kelebihannya sendiri, karena itu erat kaitannya dengan tujuannya dia adanya hidup dia di dunia. Gitu ya, dengan The Hermit. Kebijaksanaan ada dalam diri kalian teman-teman, apapun bentuk tubuh kalian ya. Lihatlah tubuh kalian dan syukuri. Be amazed with your body ya. Lalu kemudian Four of Wands di sini ya. Four of Wands di sini uniknya adalah orang ini apapun makhluknya ini ya, apapun makhluknya ini dia sembunyi di bawah jembatan gitu ya. Jadi intinya di sini Four of Wands uniknya di sini adalah ya intinya be happy ya.
kembali tadi ya dengan adanya energi The Sun, be happy, karena 4 of Wands di sini aslinya di Rider Waite Tarot ya, yang klasik Rider Waite itu ada orang berselebrasi gitu ya, berselebrasi di antara dua gate gitu ya. Di sini juga ada energi 1111 ya. Kembali lagi, apa yang kalian rasakan ketika kalian low vibration, ketika kalian merasa rendah diri dengan tubuh kalian, itu akan termanifestasi keluar ya. Kembali lagi, yang saya sampaikan tadi bahwa intinya cantik atau tampan itu dimulai dari dalam, teman-teman ya. Jadi intinya di sini terkait fisik itu adalah subjektif. Cantik atau tampan itu juga bisa dimunculkan dalam sebuah energi ketika kita high vibration, kita percaya diri dan yakin dengan diri sendiri, nyaman dengan tubuh kita sendiri, maka apapun bentuk tubuh kita, kita tetap memancarkan energi yang positif dan itu dirasakan oleh orang lain. Gitu ya. Jadi jangan ragu di sini, teman-teman, jangan bersembunyi, jangan malu-malu, jangan bersembunyi di bawah meja ya, teman-teman. Percaya dirilah dengan tubuh kalian, yakinlah, kembali lagi embody atau adaptasi energi Queen of Wands di sini ya. Percaya diri saja, yakinlah bahwa kalian cantik dan tampan sebagaimana dari semesta ya. Oke, mari kita lihat saran dari semesta ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini semesta. Mohon bantuan 3 kartu, 3 saran. Let's shuffle the deck 1, 2, 3. Let's split the deck. Ya, sebelum itu ya teman-teman, dengan adanya The Garden and the Gate, lalu kemudian 4 of Wands di sini, saya merasa bahwa teman-teman di sini bersembunyi ya. Saking tidak pedenya itu kalian bersembunyi, jadi duduk paling belakang, kalau misalnya dalam acara itu sukanya di pinggir-pinggir gitu ya. Lalu kemudian kalau ada acara-acara di rumah gitu ya, perayaan apapun, kalian lebih memilih untuk di dalam rumah gitu ya, takut untuk keluar karena kalian tidak nyaman dengan tubuh kalian gitu ya. Jadi di sini kalian diminta untuk go out ya, diminta keluar, sambut dunia ini dengan tangan terbuka dan nyamanlah dengan tubuh kalian, karena itu adalah pusaka dari semesta ya. The first Ace of Pentacles dari semesta. Dan itu suci sekali, maha suci. Oke. Saran dari semesta yang pertama adalah 6 of Wands. Ya, jelas sekali ya. Kemudian King of Wands. Lalu kemudian The Sun. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. Ya, Venus masuk ke Cancer ya, Mars masuk ke Taurus di sini ya teman-teman ya. Kalian akan semakin tertarik untuk self love, merawat diri gitu ya, melindungi energi kalian dengan orang-orang yang kalian cintai gitu ya. Dan di sini Queen of Pentacles di sini terkait body shaming tadi, kental sekali energinya, bahwa Queen of Pentacles di sini dia adalah orang yang sangat nurturing gitu ya. Ini adalah pre-empress energi ini ya. Jadi Empress di sini adalah gabungan dari semua queen gitu ya, termasuk salah satunya adalah Queen of Pentacles gitu ya. Jadi di sini kalian diminta untuk nurturing diri kalian sendiri, rawat diri kalian sendiri gitu ya. Ketika kalian mencintai diri kalian sendiri, maka yang terbentuk dalam tubuh kalian dan yang terpancarkan keluar itu adalah feeling love gitu ya. Dan tubuh kalian tentunya akan berterima kasih untuk ini ya. Kembali lagi, itu adalah kendaraan kita di dunia, itu vessel kita di dunia, dan dialah yang melindungi kita di dunia ya. First Ace of Pentacles, ingat itu Queen of Pentacles. Lalu kemudian semesta juga bilang ya, jangan takut dengan spotlight ya, be in the spotlight teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang selama ini selalu duduk di belakang, jalan minggir-minggir, kalau ada pesta lebih memilih untuk menyendiri gitu ya,
Hentikan itu dan be in the spotlight. Berdirilah di tengah-tengah kerumunan, di atas panggung, percaya dirilah gitu ya. Nyamanlah dengan diri sendiri, yakinlah bahwa pemberian semesta ini adalah sesuatu hal yang amazing, remarkable gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan gitu ya, dengan adanya Six of Wands di sini. Dan ketika kalian merasakan itu, maka lepaslah sudah ketakutan-ketakutan dan rasa malu terkait body shaming gitu ya, dan kalian akan mendapatkan kemenangan dari kutukan-kutukan belief lama gitu ya, paradigma lama gitu ya. Itu. Lalu kemudian semesta juga bilang dengan adanya energi King of Wands di sini, King of Wands di sini be present ya, tampilkan saja apa adanya yang ada dalam diri kalian gitu ya, kalian dilindungi semesta ya, tidak perlu takut gitu ya, karena kembali lagi orang yang body shaming ke kita itu akan nantinya akan kembali ke dirinya mereka sendiri ya. Prinsip utama, energi yang keluar itu akan menjadi energi yang masuk gitu ya. Jadi kita diminta untuk pede saja keluar, be brave, be passionate gitu ya, apapun bentuk tubuh kalian ya. Dan kemudian be happy dengan adanya energi the sun gitu ya, joyful, bersyukur gitu ya, bahwa kalian masih diberi tubuh gitu ya oleh semesta gitu ya, apapun itu bentuknya ya. Oke, mari kita lihat dari monologi oracle, teman-teman, mohon bantuan semesta. Dari monologi oracle untuk teman-teman yang merasa low self worth di sini. Oke. Sekali lagi, oke. Let's split the deck. Teman-teman, saran dari semesta, third quarter moon. Ya. Adjustment are required. Jadi intinya di sini adjustment di sini yang dimaksud adalah belief itu tadi ya. Pahamilah, yakinlah bahwa apapun yang kalian di sini merasa malu atau apa low self esteem, feeling judged, apapun itu negatif body image, itu adalah belief-belief yang ditanam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di masa lalu ya. Jadi itu tidak benar gitu ya. Tanamkan belief yang baru gitu ya. Adjustment are required gitu ya. Tanamkan bahwa diri kalian begitu berharga apapun itu ya. Bentuk fisik kalian. Jadi lupakan body shaming atau kalian yang merasa rendah diri atau hinaan-hinaan di masa lalu itu lupakan. Karena itu adalah nilai-nilai yang bukan milik kalian. Itu sengaja ditanamkan pada kalian karena mereka tidak ingin kalian bahagia. Ya itu ya. Oke. Mari kita lihat dari Animal Spirit Oracle. Animal Spirit apa yang perlu kita adaptasi terkait hal ini. Oke, let's split the deck. Lizard Spirit. Kadal ya, Spirit Kadal. Regeneration. As a survivor, you are unparalleled. No matter what happens, you can adapt. Embrace your transformation. Put on your new cloak. Nah, new cloak, jubah barumu. Kenakan jubah barumu. You are a master of regeneration. Jadi saya menangkap di sini dengan adanya lizard di sini adalah transformasi energi ya, teman-teman ya, transformasi energi bahwa setelah menonton ini harapannya kalian bisa mengadaptasi belief yang baru, yakin dan lebih menyayangi diri kalian. Dan ketika hal itu terjadi, rasakan energi perubahannya ya di sekitar kalian ya, baik dalam diri kalian maupun di sekitar kalian, di orang-orang yang ada di sekitar kalian ya. Tentunya di sini yaitu ya, no matter what happens you can adapt ya, apapun itu ya. Kita sebagai manusia di sini memang diciptakan untuk mudah beradaptasi. Kembali lagi manfaatkan energi the sun masuk ke Gemini ya. Gemini season di sini kita akan lebih mudah untuk beradaptasi dan lebih mudah untuk bersosialisasi, berkomunikasi gitu ya. Komunikasi akan lancar. Dan sebelum itu terjadi, ya kita lebih pede dulu sama diri kita dulu ya. Ketika kita lebih pede dengan diri kita dulu, dan kita dibantu dari semesta ya,
untuk berkomunikasi lebih lancar, akhirnya itu akan memancar keluar energi yang positif gitu ya. Kita akhirnya menjadi apa ya, shedding old skin gitu ya. Jadi kita berganti kulit gitu ya, dengan kulit yang baru, paradigma yang baru, paham-paham yang baru, paham-paham di mana kita lebih menghargai diri kita sendiri melebihi apapun ya. Itu. Oke teman-teman, itu adalah Daily Guidance untuk hari ini. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang baru, selamat datang. Jangan lupa komen, like, and subscribe-nya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah memberikan komen, like, and subscribe. Ya, sampai jumpa di uh, Daily Guidance yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman. Salam satu semesta. Terima kasih.